Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam luar biasa. Masih bersama Fokus Konten lagi. Di kesempatan kali ini admin mau ngasih penjelasan tentang harddisk, SSD, terus harddisk 2,5, 3,5, terus harddisk laptop. Jadi ada beberapa kasus atau studi kasus lah. Teman admin dari pokoknya banyak ya, admin menemukan orang-orang yang emang itu masih beginner atau disebutnya pemula. Dan mungkin kalau teman-teman yang udah paham dalam dunia teknologi khususnya komputer, mungkin ini video ini bakal jadi familiar dan bakal ya kayak gitu aja lah. Tapi kalau buat pemula ini bener-bener sangat recommended buat ditonton sampai habis. Jadi nggak ada ilustrasi apa-apa, admin juga nggak menyampaikan segala sesuatu animasinya, nggak, admin cuman ngomong aja. Nah, di sini admin punya sampel 3 SSD. Nah, ini SSD dan ada satu harddisk laptop dan ada yang harddisk 3,5 inch. Nah, kita bakal bahas nih 3 tipe aja dan nggak banyak-banyak ya karena jenisnya hampir sama ya. Nah, waktu itu ada temen dia beli PC kantor seharga sekian kan, dan dia ganti dia beli harddisk ya, harddisk 3,5 inch karena dengan dilihat tempatnya itu harddisk gede gitu kan, dan mainboard sama monitor jadi satu, namanya VC build up ya, dan emang susah buat di upgrade. Tapi kalau untuk jenis harddisk itu masih bisa. Nah, akhirnya saya ke rumah dia dan ngepasangin itu harddisk. Kenapa nggak beli SSD bang? Dan masih banyak yang belum tahu gitu, dan masih banyak orang-orang yang ternyata masih beginner atau pemula dalam dunia komputer, padahal ini tuh sudah familiar banget gitu. Di sini admin mau ngejelasin itu, kenapa bang nggak beli SSD aja? Emang SSD apaan, kan dibilang begitu kan, SSD apaan? SSD itu lebih cepat dari harddisk sih, intinya gitu aja ya. Emang muat ditaruhin itu kan, tempatnya seperti ini gedenya gitu kan, tempatnya seperti ini ya muat, karena slot SATA-nya masih sama gitu, slot SATA sama iya slot inilah colokannya masih sama. Kalau masih sama berarti masih bisa gitu kan. Nah, admin kan pasangin tuh, ya udah ntar kalau lain kali kalau emang ada duit lagi atau budget gitu kan, mendingan ganti SSD. Nah, yang ini disimpan aja atau dijual gitu kan. Nah, ada temen yang dia belajar 3D tapi masih menggunakan harddisk ya. Di sini juga admin gak sebutin orangnya. Dan laptopnya pakai apa bang? Pakai i5. Pas saya lihat cek pakai harddisk, dan startup di SolidWorks ataupun AutoCAD ternyata masih lama karena emang menggunakan harddisk laptop teman-teman. Kenapa dia nggak ganti SSD? Karena masih pemula dan ataupun disebutnya beginner ya. Nah, kecepatan laptop itu sekarang ketolong sama SSD. Tapi balik lagi, SSD ini harganya agak lumayan mahal ya teman-teman. Nah, 500 GB-nya laptop atau HDD 3,5 itu hampir setara sama 120 GB SSD. Nah, tapi bedanya kecepatan dia hampir bisa sampai 6 sampai 7 kali lebih cepat startup, dan progres dia membaca file-filenya ya seperti itu. Dan lagi-lagi ada studi kasus lagi, lebih awetan harddisk ketimbang SSD kalau menurut admin. Ini harddisk sekitaran 2 biji rusak, yang satu normal ya, dan itu penyebabnya nggak tahu itu. Ada temen Ri, ngapa ini kok harddisk maksudnya komputer gua kok kayak gini, pas dilihat bootable-nya nggak ada gitu kan, kayak nongol BIOS lah seperti itu tuh nggak ada SSD-nya. Coba cek di BIOS ya kan, ternyata di BIOS SSD-nya nggak kedetek. Ini kasus yang pertama, namanya Master Elite. Terus saya tanya kan di grup, kok ini harddisk nggak diapa-apain tiba-tiba mati, dan jangka waktunya paling lama 3 sampai 6 bulan ini baru cumanan gitu kan. Oh bang, emang mereknya yang jelek ternyata kan gitu. Dan teman-teman di grup Facebook juga bilangnya seperti itu. Yang bagus merek apa? Yang bagus merek, serahin ke merek tertentu dari card atau disebutnya memori, yaitu SanDisk, Vygen, WD Green ya, ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, ada kasus di mana R7 ini juga nggak ngejelekin ya. Ini ada kasus dia ini laptop, ini kan tempat laptop nih, dipindah ke PC langsung overload. Jadi kayak unallocation, akhirnya diformat tuh pakai USB
tiga yang ini nih nggak bisa dipartisi, dipasukin PC nggak bisa, dipasukin laptop juga nggak bisa diformat teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, ada satu yang sangat awet sekali, mau ditaruh di mana juga nih, SSD kuat dan statur dan lebih cepat juga ya ketimbang dia merek 2 ini. Ini jadi ribet banget megang ini. Nah, ini tuh daya listriknya juga hemat. Cuman ya begitu. Ya kalau di otak-atik sedikit ataupun dilempar sono dilempar sini, dia errornya cepat ya, tergantung dari merek sih biasanya. Nah, itu keunggulannya ya, jadi lebih cepat ketolong juga ya. Pokoknya yang udah ngerasain SSD pindah ke hard disk itu nggak mau biasanya seperti itu. Nah, kita balik kedua ini harganya lebih murah teman-teman. Dan yang jelas yang ini yang lebih murah, 500-nya GB dia jauh lebih murah ketimbang 500 ininya laptop. Sebab dari ukuran aja kita udah bisa ngebayang bahwa yang lebih gede, yang lebih murah, yang lebih kecil lebih mahal. Untuk skala penyimpanan di eksternal kita serahin sama si HDD laptop. Tinggal kita beli USB 3-nya atau USB 2. Nah, ini yang admin rekomendasiin USB 3 yang USB to SATA ya, 3 harganya 150 ribuan lah seperti itu. Nah, admin beli yang USB 2, USB to SATA ya, SATA to USB sama aja lah. Yang 50 ribuan atau 30 sampai 50 ribu itu rusak mulu, akhirnya beli yang itu. Nah, ini tuh bisa kita serahin penyimpanan pakai eksternal ataupun dijadiin penyimpanan alternatif lain. Jadi SSD buat Windows, HDD buat penyimpanannya. Berbeda dengan ini dia ngebutuhin daya yang lebih tinggi dan ngebutuhin performa yang lebih kencang lagi gitu kan, maksudnya seperti itu. Dan ini tuh ada yang sampai 7002 RPM yang emang kencang banget, tapi sekencang-kencangnya hard disk ini ya tetap kalah sama SSD, karena SSD ini menggunakan kayak chip itu kayak flash disk aja kita bawa-bawa seperti itulah. Nah, itu studi kasusnya seperti itu sih. Jadi lebih kalau pengen ke penyimpanan ya serahin ke dia berdua nih gitu kan. Tapi kalau untuk jenis kecepatan serahin ke SSD. Tapi bang, yang SSD kan jarang awet, tergantung pemakaian juga teman-teman. Jadi ya tergantung merek sama pemakaian ya. Kalau sering install ulang Windows, terus sering pindah-pindah SSD, maksudnya pindah-pindah device ya bakalan rusak atau kaget ya listriknya seperti itu. Tapi dia lebih murah sih konsumsi dayanya dan kita serahin sama dia. Nah, ada yang rekomendasi, ini nggak sponsor ya. Ini tuh USB 3. Nah, sekaligus di sini ada adapter ya. Di sini ada lubang adapter tuh dianya. Nah, ini tuh juga bisa buat nyolok di ini tuh. Jadi hard disk kita yang gede juga masih bisa kita colok ya. Tapi ini butuh tambahan adapter. Tapi kalau untuk laptop itu nggak usah teman-teman. Enaknya seperti itulah. Jadi admin juga punya banyak koleksi hard disk yang dijadiin eksternal. Dari itu yang 3,5, 2,5 ataupun yang HDD laptop seperti itu. Jadi udah banyak kasus-kasus di sana masih belum tahu apa itu SSD dan hard disk teman-teman. Setelah nonton ini kalau bisa sih langsung ya ganti hard disk, ganti SSD maksudnya ya. Nih udah niatan nih. Soalnya Pak enak banget kalau pakai SSD teman-teman. Startupnya, Windowsnya kita ngapa-ngapainnya juga cepet, ngedesainnya juga cepet dan serasa kayak pakai Core i3 kalau emang dual core. Ya kan, dan ya kayaknya cukup sampai di situ aja sudah jelas ya. Ini yang jelas ini kalau dibanting, dibentur, diapain aja ya bakal rusak, cepat rusak juga. Apalagi kalau mati lampu, keseringan mati lampu, jepret atau cabut secara manual dari apa sih namanya, dari kabelnya langsung, itu menurut admin ya bakal rusak cepat juga gitu. Oke, kayaknya itu aja ya, kurang lebihnya dimaafkan, semoga bermanfaat. Kalau kalian minta rekomendasi SSD yang bagus, hard disk yang bagus, dan penyimpanan buat softcase-nya dia juga lebih bagus, linknya ada di bawah di deskripsi, udah admin sertakan, itu rekomendasi dari admin linknya. Oke, kurang lebihnya dimohon maafkan, semoga bermanfaat, semoga tips ini jadi ganti SSD ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat teman-teman.